Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai di dalam Surat 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Hari Tuhan. Hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya. Kalau kita mengobservasi dari surat 2 Petrus ini, surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, oleh Simon Petrus, yang adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan surat Petrus ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, dimanapun mereka berada. Jadi Rasul Petrus menulis surat ini ditujukan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika membaca surat Petrus ini, mereka mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan, ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus. Dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dengan jelas, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tujuan surat 2 Petrus pasal 3 secara khusus 2 Petrus pasal yang ketiga mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentang hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang kembali ketika Yesus terangkat naik ke surga. Yesus berjanji, malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, kapankah hari Tuhan itu terjadi? Kapan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu akan terjadi? Di dalam bahasa aslinya menggunakan parusia, hari di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Kapan hal itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan Yesus akan kembali ke dalam dunia, datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 dituliskan di sana, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak,
hanya Bapa sendiri. Jadi kapan hari Tuhan, hari kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia itu terjadi, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Anak pun tidak. Yesus sebagai kemanusiaannya tidak tahu. Tetapi sebagai kealahannya tentunya dia tahu. Karena Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu. Di dalam firman Tuhan, konsep waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda jauh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Juga di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Mazmur 90 ayat 4 dituliskan di sana. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Karena itu mengenai waktu, kapan hari Tuhan terjadi, itu menjadi otoritas Tuhan sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu, siapapun mereka. Tapi yang penting, bagi kita umat-umat Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menunggu dengan sabar. Kita harus menunggu dengan setia. Kita harus menunggu dengan tekun. Kapanpun hari Tuhan itu akan terjadi. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Hari Tuhan pasti terjadi. Yesus pasti datang yang kedua kali ke dalam dunia ini. Tetapi kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menunggu dengan sabar, tetap setia kepada Tuhan, dan menunggu dengan tekun. Kita terus ada di dalam Tuhan. Walaupun banyak orang yang berpikir dan beranggapan bahwa Tuhan itu lupa terhadap janjinya. Tuhan itu lambat memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu sabar dan punya rencana supaya setiap orang dapat bertobat dan diselamatkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dituliskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita manusia diberi waktu untuk mengevaluasi diri supaya kita dapat bertobat. Kita berubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Dapat kita lihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi umat manusia supaya bertobat dan diselamatkan. Gambaran hari Tuhan tentang kedatangan Tuhan itu juga dituliskan seperti kedatangan pencuri. Dia tidak akan memberitahu kepada pemilik rumah kapan dia mau datang, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Tidak mungkin. Dan itulah hari kedatangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu terjadi. Ketika hari Tuhan terjadi,
langit akan lenyap, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Apakah yang harus kita buat sebagai umat-umat Tuhan? Rasul Petrus mengatakan, kamu harus hidup tidak bercela dan berkenan di hadapan Tuhan, bersih dan tidak bercela di hadapannya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tujuan Rasul Petrus menyampaikan surat ini, menuliskan surat ini adalah agar kita dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Selama masa penantian hari Tuhan, hidup kita umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya harus kita pusatkan kepada Tuhan. Aplikasi di dalam kehidupan kita, yang pertama, tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus bijaksana. Kalau mungkin kita mendengar ada seseorang yang menyampaikan Tuhan akan datang kedua kali tahun sekian, kita harus bijaksana. Firman Tuhan menuliskan tidak ada yang tahu. Dan karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu terjadi, maka kita harus terus hidup di dalam kesalehan. Kita harus hidup di dalam kesucian. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus terus hidup di dalam Tuhan, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kapanpun hari Tuhan terjadi, kita akan selamat. Mau nanti malam, mau minggu depan, mau bulan depan, mau tahun depan, kapanpun hari Tuhan terjadi. Yang penting kita tetap ada dan terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang selalu menggenapi janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau pasti datang yang kedua kali ke dalam dunia ini, Tuhan. Kami mau terus hidup setia kepada Engkau, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus hidup di dalam Engkau. Kapanpun Engkau datang, Tuhan, kami siap karena kami selalu ada di dalam Engkau dan kami menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.